hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Lia Marliana, sama seperti banyak ibu lainnya, ia juga mengalami kenaikan tekanan darah saat hamil, tepatnya saat mengandung anak kedua. Awalnya, Ibu Lia menganggap ini hal yang biasa, apalagi setelah melahirkan dan menjalani pengobatan, tekanan darahnya sudah berangsur turun. Namun masalahnya, tekanan darah ini tidak benar-benar sembuh, sebab ia mengalami kenaikan tekanan darah lagi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saksikan hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edela tentunya bersama praktisi kesehatan hari ini, ada Bang Faidon dan Mas Yohanes. Kami bertiga akan memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda semua. Hari ini Ibu Lia ada di sebelah saya, kita sambut Ibu Lia. Oke Ibu Lia, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Ibu. Salam sehat Mas Edwin. Saat ini kesibukannya apa saja? Saya kesibukannya sebagai karyawan swasta dan ibu rumah tangga juga, gitu. Jadi lumayan agak berat karena satu sisi saya harus bisa menyesuaikan dengan waktu kerja, satu sisi juga harus membagi waktu untuk keluarga. Dulu masalahnya adalah tekanan darah tinggi. Sesusah apa mengendalikan tekanan darah ini? Karena pola hidup saya tidak sehat, kurang sehat, saya kurang berolahraga juga, makan masih berantakan. Jadi untuk mendapatkan tensi yang stabil itu kayaknya agak sulit ya Mas Edwin. Pada saat diketahui tensinya tinggi, paling tinggi berapa Bu tensi waktu itu? Saya sempat di 170, 170 per 110, itu paling tinggi saat post-COVID. Kemudian dokter menyarankan untuk sebaiknya sudah mulai jaga pola hidupnya. Pada saat usia berapa Bu Ibu ketahuan pertama kali tensi tinggi? Waktu itu saat mau melahirkan anak kedua. Jadi di usia kehamilan 37 minggu saya melakukan tes karena sudah ada sedikit ajakan untuk kelahiran mungkin gitu ya. Kemudian ketika ditensi, tensinya sampai seperti itu. Ketika Anda hamil, terus ternyata tensi Anda tinggi, ini kan adalah faktor resiko yang bisa membahayakan ibu dan membahayakan janinnya. Karena terjadi gangguan pembuluh darah yang menyebabkan pasokan ke janinnya juga terhambat. Biasanya akan terjadi gangguan pertumbuhan dari janin, kemudian bisa juga mengalami kematian di dalam kandungan. Habis melahirkan gitu tensinya kembali normal lagi Bu? Sempat normal, sekitar 130, saya pikir itu masih stabil, kemudian udah naik lagi karena saya nggak cek lagi. Kapan itu naiknya, masih ingat nggak? Itu di tahun 2000. Yang tadi paling tinggi itu Ibu cerita? 2022 ketika post-COVID itu. Di tahun 2023, maaf saya ada mengalami kecelakaan ya. Terus memang kondisinya juga mungkin capek dan stres begitu dengan pekerjaan. Saya ada kecelakaan, kemudian harus melakukan tindakan, tapi tindakan tidak bisa dilakukan hari itu karena tensi sekali lagi tinggi. Tapi itu kan cerita lama ya Ibu Lia ya. Sekarang sudah mengenal yang namanya teknologi laser. Dan ini membuat satu peningkatan kondisi kesehatannya secara signifikan. Nah dulunya, tahu teknologi laser ini ceritanya bagaimana? Tahu teknologi laser dari iklan di televisi. Saya lihat acara di Metro TV, ada acara Go Healthy. Saya iseng ini lihat cerita dari narasumbernya, sepertinya sama ya ceritanya dengan saya. Senasib begitu. ya? Senasib. Banyak yang usianya juga masih muda-muda gitu ya. Kemudian saya lihat ada nomor yang bisa dihubungi untuk pembelian dokter laser. Saya cek ternyata lokasinya dekat dengan rumah, masih sekitar Tangerang. Kemudian saya coba datang, disampaikan oleh ada timnya di sana seperti apa. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk beli itu. Berarti dapat informasi langsung ya? Dapat langsung. Pelayanannya bagaimana di sana? Pelayanan sangat baik.
ada beberapa seperti bonusnya yang didapat, ya, begitu. Terus selama pemakaian pun masih dipantau. Jadi karena baru pakai, khawatirnya ada pertanyaan, saya dituntun untuk menggunakannya gitu. Oke. Nah, saya rasa bonus terbesarnya adalah manfaat apa nih yang dirasakan oleh Mbak Lia terhadap kesehatannya sendiri? Yang dirasakan saat ini yang paling saya rasakan adalah tidur jadi lebih nyaman, lebih berkualitas. Saya pulang kerja bisa jam 8, jam 9 malam saya udah tidur. Ya, kemudian bangun pun tidur lebih awal dan segar kondisinya, tidak lemas, tidak capek, tidak kerasa kurang tidur gitu. Terus yang kedua yang pasti itu adalah tensi sudah stabil, alhamdulillah. Betul, tensi stabil, sekarang sekitar di 120, bahkan sempat 115. Keren ya. Nah, selain tensinya nih Bu, hasil pemeriksaan yang lain seperti kolesterol, itu bagaimana Bu? Kolesterol itu PR juga, masih rapot merah. Sebelumnya saya sampai kolesterolnya di atas 200, trigliseridnya di atas 200. Itu lumayan ya, sakit di pundak dan lumayan mengganggu. Setelah pakai laser? Setelah menggunakan kolesterol di 169, trigliserida 178, HDL di 45, LDL di sekitar 78. Ya, berarti sudah terkendali ya. Sudah normal. Tanpa obat. Tanpa obat-obatan. Ya pemirsa, manfaat teknologi laser sudah dirasakan oleh Ibu Lia. Jadi manfaat yang dirasakan misalnya tidurnya lebih lelap ya. Kualitasnya lebih dalam tidurnya dan kuantitas lebih panjang waktunya. Kemudian badannya lebih segar ya. Sehingga buat bekerja itu sehari-hari bisa lebih produktif ya. Kemudian tadi Anda sudah mendengar ceritanya bahwa parameter-parameter kesehatannya membaik. Salah satunya adalah yang sangat berbahaya itu adalah tensi yang tinggi. Tadinya bisa mencapai 180, sekarang bahkan pernah mencapai di angka 115 pernah ya, tapi rata-rata di 120, 130. Jadi pemirsa, ini teknologi laser ini adalah teknologi yang memang didesain untuk membantu kesehatan kita dari luar. Dari dalam juga perlu ya koreksi, misalnya kalau memang udah terlanjur parah, ingat obatnya dikonsumsi. Dari luar, teknologi laser akan membantu kesehatan darah dan pembuluh darah dengan cara, pertama dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Perangkatnya seperti yang dikenakan oleh Mas Edwin. Dipakai di pergelangan tangan, nanti titik laser yang diproduksi oleh perangkat tersebut akan mengenai arteri radialis dan ulnaris memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini memang berkurang seiring bertambahnya usia, ditambah ketika sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Nah, fungsi oksida nitrit akan membantu membuka pembuluh darah. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, produksi oksida nitrit lebih optimal dan oksida nitrit akan beredar di seluruh pembuluh darah kita, membantu menurunkan tekanan darah. Yaitu dari luar. Nah, artinya ketika Anda sudah lihat bahwa ini bisa membantu dari luar, berhenti untuk menunda-nunda. Tapi ingat bahwa itu dari luar. Dari dalam, apa yang kita bisa lakukan adalah dengan membantu dengan makanan sehat. Pertama tentu buah dan sayur, tapi seringkali kita masih lupa dan atau terkondisikan untuk nggak sempat makan buah dan sayur, sementara kebutuhan itu ada. Ya, itu sebabnya kita bisa menggunakan antioksidan, vitamin dan mineral yang ada dalam suatu bentuk suplemen yang sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jadi satu kesatuan itu diupayakan supaya tensi kita terkendali dan komplikasi bisa terhindari. Itu sebabnya mencegah lebih baik daripada mengobati, dan untuk membantu mencegah, ayo kita gunakan teknologi lasernya sekarang juga. Nah, kemudian manfaat yang Bu Lia rasakan yaitu kolesterolnya sudah terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Jadi benar pemirsa bahwa ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, maka gula darah, kolesterol, asam urat ini dapat dibantu dikendalikan sehingga faktor resiko terjadinya komplikasi ini tidak terjadi lagi pada Anda. Selain itu, dapat meningkatkan energi Anda karena ketika menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser ini dengan produksi nitrik oksid akan mengaktifkan kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Hasilnya adalah asam urat, kolesterol, gula darahnya terkendali, energinya meningkat. Tetapi perlu diingat pemirsa
bahwa kerja dari mitokondria ini akan terganggu ketika terjadi paparan radikal bebas. Bisa diperoleh dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, bahkan dari metabolisme tubuh kita pun memproduksi radikal bebas. Oleh karena itu butuh lawannya, yaitu dengan konsumsi antioksidan. Contohnya adalah ekstrak sitrus, kemudian alpha lipoic acid, atau dengan likopen. Ini dapat membantu meningkatkan kerja mitokondria sehingga membantu menstabilkan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, teknologi laser digunakan dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dari dalam, Anda konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Seperti layaknya Bu Lia dan pemirsa menanam sebuah pohon ya. Untuk pohon itu berkembang, butuh aliran air yang cukup dan pupuk sebagai nutrisi. Sama seperti tubuh kita, bahwa untuk kita sehat butuh aliran darah yang lancar yang diperoleh dari penggunaan teknologi laser, dan nutrisi untuk memberikan asupan ke sel tubuh kita dengan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral dari dalam. Jadi kombinasi antara teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan adalah solusi yang tepat bagi Anda untuk menstabilkan faktor pemicu terjadinya komplikasi. Nah pemirsa, hari ini ada dua solusi untuk Anda, kombinasi. Di mana kita sudah mengenal yang namanya teknologi laser. Dan juga kita tambahkan dengan yang namanya mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 per harinya. Ini secara rutin lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan Anda. Sehingga Anda terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi EQ Laser dan juga suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam dengan menggunakan EQ Laser dan juga mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ibu Lia, kita bahas dulu info sehat hari ini. Yaitu sakit kepala dan ancaman stroke akibat hipertensi. 1 dari 3 orang di Indonesia bisa mengalami hipertensi. Dan hipertensi ini adalah silent killer, pembunuh diam-diam dan nggak sopan, Mas Edwin. Kurang ajar sekali, dia tiba-tiba bisa membuat orang kena serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, yang menyebabkan gangguan masalah kehidupan. Nah, kemudian ketika seseorang yang punya hipertensi tiba-tiba sakit kepala, ini adalah satu tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang bisa aja sakit kepala ya,
Bisa aja sakit kepala, misalnya karena apa? Karena ketegangan pada leher, sakit kepala karena sengatan panas. Tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, orang sakit kepala mendadak, kemudian dia punya riwayat hipertensi, itu adalah satu tanda sesuatu yang serius sedang terjadi. Ingat bahwa seorang yang menderita hipertensi itu punya resiko mengalami stroke itu sampai 7 kali lipat. Dan kalau misalnya Anda punya masalah hipertensi seperti tadi sharing Ibu Lia, sampai angka 170, 180, itu sudah masuk ke masalah kegawat daruratan hipertensi. Dan ini fatal kalau didiamkan. Ya, jadi nggak usah sok kuat. Saya masih sering ketemu orang yang merasa badannya kuat, merasa sehat, badannya bugar, tensinya tinggi. Besoknya dia bisa mengalami masalah. Ketika ada seseorang tiba-tiba sakit kepala, sementara dia tahu dia punya hipertensi, mungkin Anda segera kunjungi pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan penata laksana. Jangan-jangan sudah terjadi komplikasi. Berbicara mengenai sakit kepala, Bu Lia, pernah nggak sakit kepala yang tidak bisa tahan lagi kerja atau mungkin menyebabkan pusing dan bahkan komplikasi lainnya? Pernah nggak Ibu? Saya sempat ngerasain itu sakit kepala luar biasa, seperti ditusuk-tusuk. Sampai saya waktu itu sempat aku puntur juga, semua kepala ditusuk-tusuk. Ya luar biasa. Saya langsung datang ke klinik terdekat. Ya dicek ternyata memang tensinya lumayan tinggi. Bener dia silent killer ya. Betul. Tapi untung sebelum membunuh ya sekarang udah sadar dulu gitu loh. Ada juga yang namanya terapi supaya kita juga bisa mengendalikan tensi kita. Salah satunya teknologi laser. Nah, teknologi laser waktu dipakai, tensinya bagaimana perkembangannya Ibu? Untuk saat ini setelah menggunakan laser kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah sekarang tensinya sudah berangsur baik, malah stabil, jatuhnya stabil 125, 130 sampai 115. Pakainya dipakai rutin Ibu? Dipakai rutin dari mulai 15 menit setiap hari, betul, pagi dan sore, sampai sekarang 1 jam setiap harinya. Kalau keluar kota kerja bagaimana jadinya? Kebetulan kalau pagi saya aktivitas kerja saya bawa, jadi saya mulai menggunakan sekitar jam 7 pagi. Karena rentangnya lumayan lama, jadi nanti saya coba charge, nanti kemudian pulang kerja di rumah lah ya, saya pakai lagi. Gitu. Yang di rongga hidung Ibu, namanya intranasal, dipakai juga nggak? Saya pakai juga awal-awal, sekarang saya agak-agak bandel, tapi itu membantu banget. Terutama untuk sakit kepala yang luar biasa, intranasal langsung lasernya ke arah hidung ya, ke arah mata dan kepala, jadi meringankan sakit kepalanya. Membantu ya sakit kepalanya, nggak kambuh-kambuh lagi. Betul. Tapi yang paling berkesan yang mana Ibu penggunaan teknologi laser ini? Yang pasti tensi, karena tadi silent killer. Saya takut di usia muda masih punya anak-anak ya, masih punya keluarga, kayaknya harus benar-benar dijaga deh tensi, benar-benar harus stabil kondisinya. Itu yang paling membantu. Jadi pemirsa, teknologi laser ini digunakannya nanti rutin ya, sehari 2 kali pada pagi atau siang dan malam hari. Karena ketika Anda rutin menggunakan sehari 2 kali, ini akan mempermudah Anda untuk tidur. Tidurnya lebih berkualitas, energinya akan lebih meningkat, moodnya akan lebih stabil. Karena ketika digunakan pada pagi atau siang hari, ini akan menstimulasi hormon serotonin, di mana hormon ini berfungsi untuk menstabilkan mood dan dapat meningkatkan energi Anda. Dan ketika malam hari digunakan, ini nanti akan meningkatkan produksi dari hormon melatonin, di mana hormon ini berfungsi untuk tidur. Jadi tidur Anda akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Selain itu, ketika Anda menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, juga menggunakan yang di hidung atau intranasal. Apalagi Bu Lia ini kan kerjanya sebagai bagian research ya, di mana itu butuh ide-ide cemerlang, butuh fokus. Jadi ketika nanti menggunakan intranasal, ini pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak, ini dibantu dilancarkan dan dilebarkan, sehingga fungsi otaknya dapat berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah fungsi memori, sehingga mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis. Kemudian dapat mencegah terjadinya stroke dan membantu pemulihan pasca stroke. Selain itu akan meregenerasi sel-sel yang ada di area kepala, kulit juga, sehingga terlihat lebih cerah, lebih glowing. Nah, kemudian ini kan dari luar upaya yang dilakukan dengan pakai laser. Dari dalamnya juga harus ditambah upayanya, yaitu dengan mengkonsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral. Contohnya adalah
ekstrak pine bark, Bu. Kemudian dengan inositol, ini adalah antioksidan yang fungsinya adalah meningkatkan kerja dari otak. Kombinasi antara penggunaan teknologi laser dari luar dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral dari dalam adalah solusi yang tepat untuk Anda pemirsa di rumah guna menstabilkan faktor pemicu terjadinya komplikasi. Satu lagi, di teknologi laser yang terbaru, seri yang terbaru itu ada yang, ya dari beberapa pilihan, ada satu yang punya atau bersambung dengan teknologi NMES. NMES ada Neuromuscular Electrical Stimulation, jadi dia menstimulasi otot dan syaraf. Ini baik untuk membantu Anda yang membutuhkan latihan untuk otot. Pertama adalah orang yang menderita stroke, misalnya punya masalah dengan lengan bawah ya, forearm. Ya, jadi supaya bisa lebih cepat terlatih dibantu dengan penggunaan alat NMES. Kemudian misalnya di tungkai bawah ya, betis, kemudian di paha untuk bisa membantu agar jalannya bisa lebih cepat, lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang mungkin sudah pergerakannya lebih terbatas, yang mengalami namanya sarkopenia atau ototnya lebih kecil. Ini juga bisa dipakai. Jadi pemirsa, pakailah semuanya, teknologi lasernya, kemudian intranasalnya dan NMES-nya ya. Nah, pemirsa, ini kan perangkat dari luar. Saya ingatkan, dari dalam juga harus dibantu. Kenapa pemirsa? Teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah dan membantu kualitas darah untuk membantu distribusi nutrisi dan distribusi darah di dalam pembuluh darah kita. Nah, sekarang nutrisinya apa gitu? Kalau Anda sudah baik makannya, rutin makan buah dan sayur, oke. Tapi banyak yang masih suka luput makan buah dan sayur. Itu sebabnya kita membutuhkan dari luar ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa penuhi dari makanan. Sebaiknya kita bisa menggunakan suplementasi yang terdiri atas antioksidan, vitaminnya lengkap, mineral yang komplit sehingga nggak repot ya. Kadang-kadang kita juga repot memilih kalau kita produksinya, kita mengkonsumsinya satu-satu, misalnya B kompleksnya, kemudian vitamin C-nya, kemudian vitamin E-nya, D3, K2, magnesium, kalium, kalsium, kemudian zinc. Wah, pusing. Nah, sebaiknya cari yang semuanya jadi satu ya, yang sudah terukur. Sehingga kalau digabungin semua, jadi bisa lebih ekonomis dan lebih praktis. Ya, jadi ini pemirsa yang kami sarankan untuk Anda mulai sekarang, ayo kita hidup sehat dan pakai teknologi laser dan suplementasinya sekarang juga. Sakit itu tidak memandang tua dan muda ya. Jadi gunakanlah waktu atau kesehatan Anda sebaik-baiknya. Saat ini banyak orang-orang dengan usia muda yang dipanggil oleh Tuhan, yang tua juga seperti itu. Jadi untuk yang masih bekerja, masih aktif dalam berkegiatan, pastikan olahraga itu penting. Selalu waktunya disiapkan untuk olahraga. Kemudian pola hidup juga harus pola hidup. Ayolah rubah kebiasaan yang kita cheating atau jelek ya. Kemudian yang paling penting, gunakan teknologi laser karena saya sudah merasakannya pribadi dan keluarga saya, dan secara kualitas hidup lebih baik dan berkualitas. Yes, terima kasih Ibu Lia. Cerita dari Ibu Lia ini bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Pemirsa, alat kesehatan Equilaser dan suplemen Evolife AS10 ini merupakan solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Gogomol lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi. Dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol. Dan perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nah pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang dapat kita rencanakan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup,
pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam dengan menggunakan alat kesehatan Equalizer dan juga mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini dan pastinya kami akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Salam sehat. Saat itu memang saya sedang terdeteksi hipertensi. Waktu itu tensi saya 170/100 dan kolesterol saya naik sampai 220. Vertigo memang sempat terjadi karena saya mengalami penurunan yang drastis dari tensi yang tinggi 170 terus tiba-tiba turun ke 80/50. Iya, setelah menggunakan teknologi laser itu sangat membantu dari sisi menurunkan tensi saya ya. Kondisi tubuh saya jauh lebih baik gitu, tidur lebih nyenyak, kemudian sakit di belakang kepala sudah tidak ada lagi, nyeri-nyeri juga di tulang belakang juga sudah sangat berkurang dan yang pasti enak lah badannya. Gitu. Terima kasih aku laser. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.